subtema kita adalah be a blessing. Kata bersama saya, be a blessing. 2, 3. Jadilah berkat. Dalam setiap film, dalam setiap drama, saudara pasti menjumpai berbagai tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Ada tokoh peran yang baik, ada juga tokoh peran yang jahat. Ada good guy, selalu ada bad guy-nya juga. Saya masih ingat bahwa kalau kita nonton film, dan kalau tokoh-tokoh pemerannya itu hanya biasa-biasa, justru nggak menarik, ya. Tetapi ketika tokoh-tokoh perannya itu sangat luar biasa, maka kita akan tertarik. Nah, saya masih ingat waktu sejak kelas SD, saya sekolah di sekolah Kristen di Surabaya. Rupanya setiap kali menjelang Natal, puji Tuhan, wajah begini terpilih selalu main drama, saudara itu. Dan rupanya saya baru menyadari, saudaraku, saya merenungkan tadi pagi, saudaraku, sepanjang sejak SD, SMP, SMA, ya kan, saudaraku, saya kalau dipilih untuk memerankan main drama, selalu tokoh yang baik, saudara itu. Ya, saya masih ingat pertama kali saya main jadi Adam dan Hawa, saya jadi Adamnya, saudara itu. Ya, tapi Adam yang nggak jatuh dalam dosa, saudara itu. Lalu saya ingat saya juga pernah menjadi peran tokoh daripada Yesus, saudaraku, dalam sebuah drama. Ya. Lalu juga saya ingat ketika SMA saya bertobat, selalu puji Tuhan saya terpilih memerankan untuk memimpin doa setiap upacara hari Senin, saudara, di sekolah saya. Sehingga banyak teman-teman dulu juluki saya pendeta, rupanya itu nubuatan mereka benar-benar jadi hamba Tuhan, saudara ya. Nah, tapi ada juga yang cerita, Pastor Lukas, saya punya keluarga itu dulu ya, ketika kaum muda selalu kalau ada drama Natal perannya yang jelek-jelek, ya toh. Selalu jadi anak terhilang, selalu kemudian jadi orang-orang yang jahat, ya, jadi tentara Romawi lah, jadi orang yang mengkhianati Yesus lah. Tetapi akhirnya setelah dia dewasa dan sekarang sudah usia lanjut, lah kok benar apa yang dia perankan benar-benar dia terjadi. Dia jadi bad guy dan bahkan dia lupa dan tinggalkan Tuhan. Nah, saudara sekalian, tentunya akhirnya saya mengoreksi. Itu bukan karena perannya waktu main drama, tapi karena keputusan dan karena pilihannya sendiri. Yang mengerti katakan amin, saudaraku. Nah, itu sebabnya hari ini saya mengajak saudara untuk kita bisa menjadi berkat. Maka ada sebuah kebenaran firman, tema kita pagi ini adalah jangan salah pilih peran. Ayo ucapkan 2, 3, jangan salah pilih peran. Nah, dalam kehidupan yang nyata, kita juga harus memilih, karena hidup ini adalah pilihan. Apakah saudara memilih memerankan tokoh yang baik, ataukah memerankan tokoh yang jahat? Ingat, dunia ini bukan panggung sandiwara. Saya tidak mengajar saudara untuk akhirnya berperan kayak pura-pura main drama dalam hidup. Enggak. Tetapi ini adalah realita. Saudara mau memilih berperan sebagai apa? Nah, ini bukan hanya peran waktu Anda secara pribadi sendirian. Tapi peran ketika Anda ada di dalam tengah-tengah keluarga Anda. Di tengah-tengah tempat Anda sekolah, tempat Anda bekerja, di gereja, di masyarakat, di sosial media. Nah, jangan salah pilih peran. Ucapkan 2, 3, jangan salah pilih peran. Kita harus memilih peran apa yang Tuhan suka dalam hidup kita. Nah, saya mengajak saudara untuk memeriksa sebuah peristiwa yang menarik dalam Lukas 19 ayat pertama sampai ayat 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ayat 2, di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ayat yang ketiga, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil, karena apa? Baca sama-sama, karena orang banyak. Sebab badannya apa? Pendek, sudah kaya tapi juga pendek. Enggak disukai banyak orang. Ayat 4. Maka berlarilah ia, Sakius mendahului orang banyak.
lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ayat yang kelima. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ke pohon ara itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Ayat 6. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ayat 7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Orang banyak bersungut-sungut ngomel. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Yesus yang Maha Kudus kok mau menumpang di rumah orang berdosa seperti Sakius. Ayat 8. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan berapa? 4 kali lipat." Ayat 9, ayo baca sama-sama, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." 10, baca sama-sama. "Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Dalam kisah perjumpaan Yesus dengan Sakius di kota Yeriko, kita bisa menemukan beberapa tokoh peran karakter yang terlibat di dalamnya. Paling tidak saya bisa menjumpai ada 3 tokoh karakter, ada Sakius, orang banyak, lalu Yesus. Nah, saya mengajak saudara untuk melihat kisah ini dari perspektif seperti Anda seorang sutradara. Anda mau memilih peran yang mana? Dan itu adalah pilihan kita. Nah, tentunya saudara kita harus menjawab beberapa pertanyaan. Siapakah aku ini? Ayo coba pegang dada masing-masing mengatakan, siapakah aku ini? Ya, banyak orang tidak sadar siapa dirinya. Tapi pagi ini kita kembali sadar siapakah aku ini. Ucapkan 2, 3, siapakah aku ini? Nah, pilihan yang pertama, apakah aku seperti orang banyak yang menghalangi orang untuk bertemu Yesus? Saudara, apakah aku ini selama ini berperan seperti orang banyak di kota Yeriko hari itu yang menghalangi orang bertemu Yesus? Lihat lagi Lukas 19 ayat 3. Ia Sakius berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Sakius pingin ketemu Yesus, tertarik pada Yesus. Tetapi Sakius tidak berhasil. Kenapa? Karena orang banyak. Sebab badannya pendek. Nah, Anda bisa bayangkan, imajinasikan hari itu di kota Yeriko penuh dengan ribuan, mungkin puluhan ribu orang. Yesus jalan dikerumuni banyak orang. Nah, Sakius yang pendek pingin ketemu Yesus. Tapi orang banyak waktu dikatakan, excuse me, permisi. Enggak ada satupun yang peduli. Mereka pokoknya mau lihat Yesus, mereka dekat dengan Yesus, mungkin ada yang pegang Yesus. Tapi Sakius yang pendek, saudaraku, terhalang dan tidak bisa bertemu dengan Yesus waktu itu. Kelompok orang banyak ini adalah gambaran orang yang menghalangi orang lain bertemu dengan Yesus. Hari ini dengar pesan Tuhan. Jangan jadi pribadi yang menghalangi orang lain bertemu dengan Yesus. Namun jadilah pribadi yang justru membawa orang lain bertemu dengan Yesus. Yang mau tepuk tangan yang meriah, katakan haleluya. Sudah lihat bagaimana Yesus. Dia sibuk menyelamatkan jiwa. Dia sibuk mencari orang-orang untuk diselamatkan. Jangan sampai justru kita sibuk menghalangi orang lain untuk datang kepada Yesus. Jangan malah kita sibuk menghakimi. Saudaraku, Anda harus ngerti. Orang-orang Yeriko kenal betul siapa Sakius. Ini bukan karena pendek lalu minta tolong untuk permisi jalan. Enggak ada. Tapi mereka tahu siapa Sakius. Sakius kepala pemungut cukai yang dibenci oleh orang Yeriko. Karena tukang peras pajak, tukang palak bagi pemerintah penjajahan Romawi.
Dan seringkali dia memeras lebih banyak. Dan ini adalah kepala premannya. Ya toh, kenapa dia bukan cuma pemungut cukai, tapi dia kepalanya. Jadi benar-benar saudaraku, orang-orang Yeriko nggak suka, membenci, menolak Sakius. Makanya ketika Sakius minta permisi, kasih jalan, nggak ada yang ngasih tahu, nggak ada yang mau memberi kesempatan. Kenapa? Karena mereka tidak mau Sakius bertemu dengan Yesus. Saudara, jangan hanya sibuk hidup bersama Yesus. Tapi sibuklah juga bawa orang lain datang ketemu Yesus. Yang mau katakan amin. Jangan sampai hidup kita jadi batu sandungan. Saat kita harusnya membawa pasangan kita ketemu Yesus. Harusnya kita orang tua membawa anak-anak kita ketemu pada Yesus. Namun saat mereka lihat perbuatan kita, perkataan kita, sikap kita, lalu mereka berkata, udah aku nggak mau ikut Yesus. Papaku saja, mamaku saja seperti ini. Jangan sampai di tempat pekerjaan. Ada teman-teman kita di kerjaan yang sebetulnya mereka membutuhkan Yesus. Mereka membutuhkan keselamatan. Namun gara-gara lihat kelakuan kita di kerjaan. Yang walaupun tiap hari sering ngomong haleluya, shalom. Tapi kelakuan seperti setan. Di sini nggak ada. Ini bukan keluarga BMC. Semua keluarga BMC baik-baik. Katakan amin. Iya, maksud saya ini dengan iman. Saudara, amin. Ya kan? Nah, kenapa? Karena tanpa sadar di tempat kerjaan pun juga, saudaraku, kita mungkin berbeda dengan waktu di gereja. Ada nggak orang yang di gereja sama di kerjaan beda? Ada nggak? Banyak mungkin, saudara. Ada nggak orang yang di gereja sama kalau di rumah beda? Ada nggak? Banyak. Kalau di gereja nyanyinya, wih, sampai angkat tangan, sampai nangis. Malaikatnya sampai mirip, dia tahu. Wah, gua saja nggak begitu. Tapi kalau di kerjaan galaknya bukan main. Tapi kalau di rumah, aduh, egoisnya bukan main. Nah, kita sering kali tanpa sadar jadi kelompok orang banyak ini yang menjadi batu sandungan. Pertanyaannya sekarang, apakah selama ini aku membawa orang datang pada Yesus? Ataukah justru melalui kehidupanku, aku membuat orang lain tersandung? Aku membuat orang lain justru meninggalkan Tuhan? Ayo di bulan ini, kalau kita mau jadi berkat, kita berhenti peran orang banyak yang menghalangi orang pada Yesus. Tapi justru kita jadi orang banyak yang membawa orang datang kepada Yesus. Tepuk tangan yang meriah. Ayo tepuk tangan yang meriah, katakan haleluya. Lihat lagi Lukas 16 ayat 7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu, orang banyak ngapain? Bersungut-sungut, gampang komplain, suka ngomel, suka marah, suka emosi. Ayo, hari ini banyak enggak orang yang suka emosi? Banyak enggak? Banyak. Di rumah, Pak, Bu, Bro, Sis, di rumah ada enggak orang yang suka emosi? Ada enggak? Siapa kira-kira? Nah, di kerjaan kira-kira ada nggak? Ya, di gereja, di masyarakat, di sosial media ada nggak yang suka emosian? Ada nggak? Ada nggak? Ya, justru yang ngomong banyak itu jujur, saudara. Yang diam itu malah jangan-jangan dia tersangkanya. No, ya. Ayo kita belajar, ya kan? Ini semua orang udah menghalangi Sakeus ketemu Yesus. Malah sibuk bersungut-sungut. Waktu apa? Lihat Yesus. Dia mau masuk ke rumah orang yang kita benci. Dia mau masuk ke rumah orang berdosa. Maka mereka bersungut-sungut. Lihat, hati-hati ya. Orang yang gampang ngomelan, komplain, marah, emosi, tersinggungan. Itu akan jadi kelompok orang banyak yang menghalangi orang datang pada Yesus. Tapi saya percaya sejak hari ini semua keluarga BMC berubah. Kita nggak suka bersungut-sungut, suka bersyukur, suka sabar, suka menceritakan kebaikan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah, katakan haleluya. Lihat, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, iya, Yesus menumpang di rumah orang berdosa. Yesus nggak tahu. Itu kan Sakeus yang paling berdosa. Dia kan pengkhianat bangsa. Dia kan orang yang menjual bangsanya sendiri. Saudara, ini bukan cuman menghalangi orang ketemu Yesus. Bukan cuman saudaraku suka ngomel komplain. Bahkan dia suka menghakimi.
Mereka suka judgment. Oh, ini nggak layak. Oh, ini. Ayo kita bertobat. Kalau selama ini peran hidup kita ternyata di kelompok orang banyak ini, ayo kita berubah. Yang mau katakan amin. Jangan jadi kelompok orang yang suka bersungut-sungut, suka komplain, dan suka menghakimi. Nanti dikit-dikit apapun yang bos ucapkan langsung tersinggung, langsung curiga. Nanti dikit-dikit apa yang gembala sampaikan langsung curiga, langsung tersinggung. Nanti dikit-dikit apa yang suami ngomong langsung curiga, langsung tersinggung. Kira-kira ada nggak seperti itu? Ada nggak? Halo? Banyak. Tapi mulai hari ini, yuk kita ganti peran. Karena hidup adalah pilihan. Aku tidak mau jadi kelompok orang banyak yang menghalangi orang datang pada Yesus. Yang jadi batu sandungan. Aku tidak lagi mau jadi orang banyak yang suka ngomel, komplain, suka marah-marah, dan tersinggungan. Aku tidak lagi mau jadi orang yang suka menghakimi. Tapi mulai hari ini, aku mau jadi seperti Yesus. Membawa banyak orang datang pada Yesus. Tepuk tangan yang meriah. Katakan haleluya. Mau jadi berkat? Siapa mau jadi berkat? Ya, tahun depan Tuhan memberikan sebuah tema yang jelas buat kita, ya. Impactful life, hidup yang berdampak. Saya sembahyang puasa sekian hari, akhirnya Tuhan kata, itu temanya. Lalu kemudian subtemanya Tuhan beri. Nah, saya mau katakan sama saudara sekalian, ayo hari ini, saudara nggak akan pernah bisa berdampak bagi dunia kalau di keluarga kita belum mau berubah. Betul? Ya kan? Bagaimana kita berkata, Tuhan, jadikan aku terang bangsa. Tapi kalau terang di rumah saja, istri saja kita melihat, Allah, kamu ngomong sama kelakuan beda. Itu gereja lain, bukan BMC, saudara. Amin. Ya kan, saudara ya? Tapi gereja lain juga berubah. Amin, jadi baik, saudara. Ya kan? Nah, kadang-kadang kita ini terus berperan sebagai orang banyak yang keliru, lalu kita merasa aman-aman aja. Nah, gini loh. Tapi Pastor Lukas, zaman sekarang, kalau saya enggak jadi orang jahat, saya yang dijahati. Kalau Anda jadi orang jahat, percayalah, memang engkau kayaknya menang, tapi ujung-ujungnya neraka. Dan jadi batu sandungan. Tapi kalau kita berkata, walaupun di tengah dunia yang jahat, aku mau berperan seperti Yesus. Aku percaya, walaupun aku ditindas, sepertinya kalah. Pembelaan Tuhan tak pernah terlambat. Dan dia pasti membawa aku masuk dalam kemuliaan. Tepuk tangan yang meriah. Katakan, aku mau berperan yang baik. 2, 3. Yang kedua, pertanyaan berikutnya, siapakah aku? Apakah aku seperti Sakius yang mau diubah Tuhan? Lihat Lukas 19 ayat yang kedua. Di situ ada seorang bernama Sakius. Dijelaskan siapakah dia? Kepala pemungut cukai. Ingat waktu itu Israel dijajah oleh pemerintahan Romawi. Dan kepala pemungut cukai mungut pajak dari orang Israel bagi penjajah. Bahkan mereka tidak ditetapkan berapa besar. Tapi saya pelajari hanya minimal. Pokok per keluarga sekian. Kamu boleh ambil lebih. Pokoknya sisanya keuntungannya buat kamu, tapi pokoknya kamu wajib store satu keluarga sekian. Anda bisa bayangin, itu betul-betul korupsi, pemerasan, dan sebagainya yang merajalela. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Saudara, kalau saya pelajari, arti nama Sakius itu baik. Di sini ada nggak yang punya anak dikasih nama Sakius? Ada kan, Lukas pasti ya kan. Lukas itu namanya bagus, terang, ya terang, bersinar, saudara ya. Itu Lukas ya kan. Ya kasih nama John, kasih nama Petrus. Jarang kan yang kasih nama Sakius. Padahal Sakius ini namanya baik. Arti Sakius adalah pure, murni. Orang yang murni. Ya, tapi sayangnya, waktu dia belum ketemu Yesus, hidupnya tidak murni. Tapi saya percaya, Sakius yang jahat pun, saat ketemu Yesus, yang jahat bisa diubah jadi murni. Yang mau katakan amin. Nah, Sakius ini kaya. Tapi dia dibenci banyak orang. Karena ia memeras rakyat melalui pungutan pajak bagi penjajah Romawi. Apa yang dilakukan oleh Sakius? Lihat sekarang Lukas 19 ayat 3-4. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu.
Oh, dia dengar tentang Yesus. Memberitakan ajaran kasih, keselamatan, menyembuhkan yang sakit, membangkitkan yang mati. Lalu waktu Yesus ada di Yeriko, orang-orang banyak cerita, Yesus datang, Yesus datang. Dia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Saudara, Sakius orang yang rindu bertemu Yesus. Hari ini, apapun keadaan hidupmu, mungkin engkau sudah dipulihkan, puji Tuhan. Tapi engkau masih belum dipulihkan. Engkau hidupmu terpuruk, jahat seperti Sakius. Mungkin terhina, bahkan tertolak. Dengar baik-baik, apapun kondisi hidupmu hari ini, ketika engkau mau rindu ketemu Yesus, masih ada pengharapan di dalam Yesus. Yang percaya katakan amin. Bahkan ketika itu saudaraku, Sakius ini saudaraku, waktu dia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek, gara-gara ada orang yang menjadi batu sandungan. Tapi yang menarik, Sakius enggak kecewa. Sakius enggak kemudian, ya udahlah, kalau pengikutnya Yesus orang banyak kayak begitu, sudahlah aku enggak mau ikut Yesus. Maka dia rugi. Lihat ayat yang keempat. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Saudara, doa saya, biar Tuhan kasih orang-orang baik di sekitar kita. Tapi percayalah, dimanapun percayalah, yang namanya bad guy itu mesti ada. Ya Pak ya? Saya yang belum pernah ketemu ada satu keluarga yang saya tanya, semua baik-baik, baik, semua nggak ada yang jahat. Nggak ada, saudara. Mesti ada yang jahat dikit, saudara. Saya udah keliling ke banyak gereja, saya tanya sama gembala, ada nggak troublemaker di gereja Anda? Oh, nggak pernah ada yang bilang begini, oh pendeta, di gereja saya semua kayak malaikat. Nggak ada, saudara. Mesti ada bad guy-nya. Tapi ayo, walaupun kalau ada orang yang jahat, mungkin kasar sama Anda, mungkin egois sama Anda, tapi Anda nggak boleh tersandung. Anda nggak boleh malah meninggalkan Yesus. Justru kayak Sakius, maka berlarilah ia. Kata bersama saya, berlari. Ya, berlari bukan meninggalkan Yesus. Justru berlari siapa? Cari Yesus. Katakan amin. Saat malah orang ngejek kita, saat orang fitnah kita, jangan malah lari ninggalkan Yesus. Lari setia melayani Tuhan yang mau. Katakan amin. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ingat, Sakius bukan lagi teenager. Sakius sudah ikut BSS. Bethany Senior Service. Semalam kita rayakan Natal, gabungan BSS dan beberapa BFA. Kemurahan Tuhan kita ada 14 BFA, kelompok sel group di gereja ini. Bagi Anda yang belum bergabung, bergabunglah. Maka hidup Anda luar biasa. Tapi akhirnya ya semua akan indah pada waktunya. Kenapa? Mungkin ada yang berkata, saya belum BSS. Tapi akan tiba waktunya, saudara. Nah, Sakius ini saya percaya sudah anggota kelompok senior. Nah, kalau masih teenager naik pohon itu namanya cute. Betul enggak? Betul enggak? Kalau kita masih muda naik pohon namanya apa? Keren. Tapi kalau sudah opa-opa, ya kan, sudahku mulai senior naik pohon. Waduh, pertama diketawain anak kecil. Yang kedua, opa, kalau jatuh opa langsung UGD. Mending kalau UGD langsung ya toh, mati. Nah, Anda bisa bayangkan ini resiko loh. Tetapi dia membuang semua harga dirinya, dia naik ke atas pohon. Hari ini saya percaya di tengah udara dingin, bahkan nanti kalau ada salju, kalau ada hujan lebat, Anda tetap datang ibadah. Itu keren. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin, saudaraku. Lihat, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Kata bersama saya, aku mau melihat Yesus. Katakan, aku mau ketemu Yesus. Apapun tantangannya. Sakius rindu bertemu Yesus. Masih adakah kerinduan dalam hati saudara? Atau saudara berkata, sudah apatis dengan kekristenan. Sudah apatis dengan Yesus. Sudah apatis dengan gereja. Dengar, gak ada gereja yang sempurna. Kita tidak datang mencari gereja. Kita datang cari Yesus yang sempurna. Gak ada pendeta, gak ada gembala yang sempurna. Tapi kita datang cari Yesus, gembala agung yang sempurna. Katakan haleluya. Nah, walaupun Sakius ditolak, walaupun dia dihalangi, dia terus bertekad bertemu Yesus. Bahkan Sakius rela merendahkan dirinya. Ia mungkin diejek, diolok.
Kalau zaman sekarang sudah banyak handphone, mungkin Sakyus akhirnya difoto, ceklik, ya kan? Langsung di grup para pembencinya, hatersnya nyebar. Ya toh, monyet ada di atas pohon, ya toh, bla bla bla, setan ada. Nah, Anda bisa bayangin. Tapi Sakyus melakukannya dan dia terus mau ketemu Yesus. Hari ini, iblis seringkali menghalangi engkau dengan berbagai macam cara untuk engkau tidak ketemu Yesus. Hari ini ambil keputusan, sekali Yesus, tetap Yesus selama-lamanya. Waktu engkau maju dalam Tuhan, iblis makin berusaha menarik engkau ke belakang. Namun ketika engkau makin maju, lihat Tuhan akan jadi pembela. Dan kemenangan, kemuliaannya nyata buat saudara. Dan saya tepuk tangan yang meriah. Katakan haleluya. Lihat Lukas 19 ayat yang ke-6. Lalu Sakyus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Welcome him with great joy. Enggak sekedar sukacita, tapi dengan sukacita yang besar. Makanya orang Kristen itu di tengah-tengah ya tantangan apapun harus tetap bersukacita. Ayo sih, sukacita itu, tanda sukacita itu apa? Senyum. Coba kasih senyum kanan kiri dulu. Ya. Dari mimbar ini saya melihat ada yang senyum, ada yang senyum. Nah, itu belum ketemu Yesus, ya. Apalagi yang begini. Nah, itu belum ketemu Yesus. Ayo, coba kasih senyum kanan kiri, senyum, katakan. Jadi anak Tuhan harus sukacita. Amin. Kerjaan rame, senyum. Kerjaan sepi, senyum. Amin. Doa dijawab, senyum. Doa belum dijawab, sudah mendapat mujizat, belum mendapat mujizat. Keluarga BMC pasti akan melawatan Tuhan yang dahsyat. Katakan haleluya. Sakyus menerima Yesus dengan sukacita. Ya. Lalu masihkah kita bisa bersukacita? Banyak orang hari ini sudah jarang ketawa. Percayalah, Bu. Enggak usah sibuk tarik benang, Bu. Enggak usah sibuk oplas, Bu. Ketawa tiap hari, sukacita tiap hari, awet muda. Amin, saudara-saudara. Katakan haleluya. Kenapa? Karena ketika Anda ketawa, ketarik semua, Bu. Hormon yang baik akan muncul. Ya, memperbaiki semua sel-sel yang sudah mati jadi awet muda. Coba kalau tiap hari sedih terus. Sudah keriput, ya kan? Berkat pergi, saudara. Ya kan? Tapi ayo hari ini. Mungkin Anda masih punya tantangan besar. Tapi mari bersama Yesus kita harus bersuka cita senantiasa. Katakan haleluya. Lukas 19 ayat ke-8. Tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan saat di dalam rumahnya. Tuhan, setengah dari milikku aku akan kuberikan kepada orang miskin. Berapa? Yang mau diberi berapa? Berapa? Setengah itu berarti berapa persen? 50%. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan berapa? 4 kali lipat. Saudara, kalimat ini adalah sebuah kalimat pertobatan. Sakyus nggak cuma mau menerima Yesus dengan sukacita, tapi dia mau bertobat dan mau diubah Tuhan. Tahukah Anda, pertemuan dengan Yesus selalu menyentuh bagian terdalam dalam hidup kita. Tanpa disuruh, tanpa pakai ayat, tanpa khotbah tentang yaitu generosity, kemurahan hati, tanpa khotbah soal integritas, pertobatan dan kejujuran. Yesus hanya datang ke rumah Sakyus. Tiba-tiba Sakyus berdiri dan berkata, Tuhan, setengah dari milikku kuberikan kepada orang miskin. Kalau ada orang yang aku pernah peras, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Kalau Anda baca ini seolah-olah biasa. Tapi kalau Anda renungkan, siapakah Sakyus? Tadinya orang yang pelit, egois. Orang yang memakai apapun caranya untuk dapat kekayaan. Tukang manipulasi, tukang palak, kejam, berdarah dingin. Apapun dia mau lakukan. Tapi kalau hari ini ketika dia ketemu Yesus berkata, Tuhan, setengah dari milikku aku berikan pada orang miskin. Kalau ada yang pernah aku peras, aku kembalikan 4 kali lipat. Saudara, ingat, ini mengejutkan sekali.
Yesus tidak bicara soal uang sama sekali waktu itu. Tetapi kehadiran Yesus menyentuh sampai ke dalam akar kehidupan Sakyus. Kehadiran Yesus diizinkan oleh Sakyus sampai menyentuh ketamakannya, keserakahannya, sifat manipulasinya, luka masa lalunya, keinginan untuk diterima orang, semua kesombongannya. Pertobatan sejati tidak dimulai dari mulut, tapi pertobatan sejati dimulai dari titik paling sensitif dalam hidup kita. Yang mau tepuk tangan yang meriah bagi kita. Akar masalah tiap orang beda-beda. Akar terdalam yang kita harus bereskan tiap orang beda-beda. Kata bersama saya, beda-beda. Bagi Sakyus mungkin uang. Selama ini kita bayangkan, dari bangun tidur sampai malam tidur, yang dipikir cuman cuan, uang, fulus, kepeng. Ya kan? Pokoknya duit. You know kepeng? Ya, yang nggak tahu ya sudah. Itu bahasa apa? Ambon. Doi. Ya, itu Manado, saudara. Doi. Saudara, Anda tahu bagi Sakyus itu uang. Tapi lihat, waktu ketemu Yesus sampai yang paling dalam dibongkar Yesus. Hari ini jangan cuma jadi Kristen yang kulit. Izinkan dia menjamah, membongkar sampai dalam kita. Katakan amin. Bagi sebagian orang mungkin bukan uang. Uang bagi dia gampang, dia orang bermurah hati. Tapi bagi sebagian orang mungkin hubungan. Gampang tersinggung, sulit ngampuni, suka berantem. Ya kan? Pokoknya mau menangis. Kira-kira ada nggak orang kayak begitu? Ada nggak? Nah, siapa tahu itu adalah akar utama kita hari ini. Izinkan Tuhan membongkar habis. Mungkin bagi orang lain egonya. Selama orang tidak ganggu saya, oke, saya akan baik sama dia. Tapi begitu dia ganggu saya, begitu dia ganggu keluarga saya, habis orang itu. Nah, ego itu mungkin yang harus kita izinkan dibongkar Tuhan hari ini. Mungkin ada yang lain lagi adalah kebiasaan jelek. Rasa aman yang palsu. Gengsi. Luka-luka masa lalu. Hari ini, ketika kita datang pada Yesus, izinkan Yesus membongkar sampai ke dalam hidup kita. Yang mau tepuk tangan yang meriah. Amin. Saudara, kalau Anda di rumah ada kebocoran, mungkin tiba-tiba atap saudara, kok ada bekas bocor dan turun netes. Maka apa yang Anda harus kerjakan? Anda nggak cuma sibuk ngepel membersihkan air bocoran. Tapi Anda harus ngapain? Fix the problem. Kenapa kok bocor? Gentengnya roofnya ada yang lobang. Ternyata ada pipa air di atas roof itu yang ternyata leaking. Nah, orang yang sehat dan cerdas, dia nggak cuma sibuk ngepel atau menampung air bocoran itu. Tapi dia akan perbaiki pusat kebocorannya. Ikut Yesus juga sama. Jangan cuma tiap minggu kita cuma main drama. Yang penting minta ampun, beres. Minta ampun, beres. Tapi kita tidak pernah mau izinkan dia membongkar sampai ke dalam. Semua ego kita, dosa kita, semua kepelitan kita hari ini. Jangan cuma hanya bersihkan yang di luar. Izinkan Tuhan, Sang Maestro Agung, memperbaiki hidup kita, mengubah hidup kita, sampai ke dalam hidup kita. Yang mau tepuk tangan yang meriah. Ayo tepuk tangan, katakan haleluya. Yesus selalu menyentuh akar, bukan hanya di permukaan. Ayo pegang dada masing-masing. Akar apa yang hari ini aku perlu bongkar? Mungkin orang lain gak tahu, tapi Tuhan tahu. Dan lihat, Sakyus berkata, Tuhan, setengah dari milikku, aku beri kepada orang miskin. Ini tanpa Yesus minta. Ini artinya dia betul-betul mau mengizinkan Tuhan mengubah hidupnya. Dari sifat pelitnya. Ayo, jujur. Kita kan tahu, zaman Yesus sekarang juga minimal kita mengembalikan milik Tuhan berapa persen? 10%. Sakyus kasih berapa? Ini loh. Orang kalau sudah ketemu Yesus, gak pernah hitung-hitungan.
Betul saudaraku? Dia akan beyond measure. Tuhan, 10% cuma sedikit. Aku mau beri 50%. Lihat. Bahkan, kenapa Sakius berkata, kalau ada orang yang pernah kupalak, yang pernah kurugikan, aku kembalikan 4 kali lipat. Pernah mikir enggak? Kenapa Sakius tidak ngomong, aku kembalikan 2 kali lipat? Kenapa dia diberikan, aku kembalikan 5 kali lipat? Enggak 10 kali lipat. Kenapa 4 kali lipat? Karena Sakius tahu bahwa 4 kali lipat itu adalah hukum Musa. Merupakan pengembalian bagi seorang pencuri. Mana buktinya? Lihat, pencuri yang bertobat, ia harus mengembalikan 4 kali lipat dari apa yang pernah dicurinya. Enggak cuma kembalikan utuh, tapi 4 kali lipat. Kalian bersama saya 4 kali lipat. Buktinya lihat Keluaran 22 ayat yang pertama. Apabila seseorang mencuri, kita bersama saya keras, mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya. Kata bersama saya, harus mengembalikan. 2, 3. Yakni 5 ekor lembu, ganti lembu itu. Kalau lembu 5 kali lipat. Dan 4 ekor domba, ganti berapa? Domba itu. Kalau untuk mencuri domba, ganti 4 kali lipat. Jadi Sakius di sini, Tuhan aku kembalikan 4 kali lipat. Artinya apa? Tuhan aku ini pencuri. Dia jujur ngomong. Dan orang-orang Yahudi langsung tahu, oh memang dia tukang palak. Dia mengaku jujur. Dia sudah mencuri. Bahkan lihat, Daud sendiri waktu ditegur dosanya oleh Nabi Nathan, lihat 2 Samuel 12 ayat 6. Dan anak domba betina itu, kata Daud dengan marah, harus dibayar gantinya berapa? 4 kali lipat. Karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Daud gak tahu bahwa yang dimaksud Nabi Nathan, engkaulah Daud yang telah mencuri Betsheba. Di sini Daud berkata, orang yang telah mengambil itu, domba dari orang miskin, harus dikembalikan berapa? 4 kali. Ini bicara seorang pencuri yang mengaku aku pencuri. Dan aku harus kembalikan 4 kali lipat. Hari ini nomor drama. Ikut Yesus. Pilihlah peran yang baik. Yang mau tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kesimpulannya, pilihlah peran dalam hidupmu dengan benar. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Siapakah aku selama ini? Yang pertama, apakah aku seperti orang banyak yang menghalangi orang bertemu Yesus? Selama ini apakah aku jadi batu sandungan? Dikit-dikit komplain, tersinggung, marah. Mulai hari ini aku tidak mau menghalangi orang bertemu Yesus lagi. Tapi justru aku mau membawa orang lain datang pada Yesus. Yang mau bawa orang lain datang pada Yesus. Katakan amin. Mulai hari ini aku mau mengutamakan kasih. Dan bukan penghakiman. Saudara di gereja ini, ayo. Siapapun yang datang di gereja ini. Jangan tiba-tiba, itu tukang pelakor. Ngambil isinya orang. Stop. Biarkan orang berdosa siapapun datang. Karena gereja ini bukan tempat orang suci. Tapi orang berdosa yang ketemu Yesus dan akan diubah Tuhan. Yang mau tepuk tangan yang meriah. Amin, saudaraku. Yang kedua, apakah aku seperti Sakius yang mau diubah Tuhan? Mulai hari ini, aku mau tinggalkan kehidupan lamaku. Dan hidup baru dalam Kristus. Aku mau jadi berkat dan hidup menyenangkan Tuhan. Mungkin hari ini peranmu masih Sakius yang lama. Tapi hari ini izinkan Tuhan mengubah kita jadi Sakius edisi yang baru.